Bu Fatimah, istri Pak Yanto, kini harus membeli udang sebab suaminya tak lagi dapat memenuhi tangkapan udang. Dulu, udang menjadi bahan baku utama ibu-ibu di Kampung Baru untuk membuat kerupuk. Nah, yang biasanya Bu Fatimah itu mengolah udang dari hasil tangkapan suaminya dari para nelayan. Ini karena udangnya udah nggak ada lagi, jadi mau nggak mau ibu harus pergi belanja ke sini. Udang yang biasa diolah menjadi kerupuk merupakan jenis ukuran kecil. Di sini, harganya bisa mencapai Rp50.000. Kami menghampiri toko sembako untuk stok kebutuhan pokok Bu Fatimah. Saya cukup terkejut dengan harga bahan baku utama di sini. Padahal kata masnya lagi turun itu 17.000. Di 18. jauh berbeda. Biasanya 18, Bu? 18. Jadi Oh. sekarang turun 17. Oke. Nah, ini saya lihat ada telur. Menariknya ini yang dipasang harga per butir sepertinya ya, Bu? Ya, Mas ya. Ini dijualnya per butir. Oh, gitu. Nggak jual telur kiloan gitu, nggak? Oh, gitu. Terus yang bedain apa ini telur yang harga 2.200 sama yang 1.900? Ukurannya. Padahal, Balikpapan sudah lama menjadi kota besar. Bahkan kota minyak ini menjadi penyangga untuk ibu kota Nusantara di Penajam Pasir Utara. Namun harga bahan pokok di sini jauh berbeda dengan di Pulau Jawa. Tapi hal ini pun sudah dianggap normal oleh warga. Pasar Pandansari ini merupakan salah satu pusat perekonomian terbesar di Balikpapan. Operasional pasar bahkan berlangsung selama 24 jam. Namun, kebutuhan utama yang seharusnya terjangkau malah sebaliknya. Fatimah sebagai warga pendatang asal Jawa Timur harus bisa bertahan di tengah gempuran tingginya harga kebutuhan pokok. Ia bersama ibu-ibu di Kampung Baru Ulu mengupayakan kerupuk udang yang hendak dijual hanya di lingkup warga sekitar. Dengan proses yang tidak sebentar, kerupuk udang dijual seharga Rp10.000. Bu Fatimah dan Pak Haryanto hingga kini masih mengontrak di Kampung Baru Ulu. Biaya sewa rumah per bulannya mencapai Rp800.000. Sementara, kebutuhan utama seperti air bersih harus mereka beli. Setiap hari, Bu Fatimah menyimpan air dari jerigan tempat persediaan. Mereka mendapat air bersih dengan membeli sekitar Rp3.000 per liternya. Dalam satu minggu, kebutuhan air bersih dapat menghabiskan 20 liter. Dahulu, Fatimah dan Haryanto datang ke Kampung Baru pada awal tahun 2000-an. Namun sekitar tahun 2005, Pak Haryanto mendapat pekerjaan sebagai security di salah satu perusahaan di Bekasi, Jawa Barat. Ketika pensiun di tahun 2020, Pak Haryanto dan Bu Fatimah memutuskan kembali ke Balikpapan. Ibu sendiri untuk hidup di sini sebagai pendatang merasa bagaimana, Bu? Diterima atau bagaimana? Alhamdulillah, memang semua saya begitu kembali ke sini semua alhamdulillah pada baik-baik semua di sini. Maaf, anak-anak kemana, Bu? Anak saya sudah meninggal. Meninggal. Iya, dulu yang umur 40 hari meninggalnya di sini. Kalau yang umur 4 tahun meninggal di Bekasi. Jadi dokternya lambat melayani. Jadi, anak saya jam 7 dibawa ke rumah sakit, jam setengah 8 lewat. Saya tidak bisa nolong saya. Tidak bisa, satu-satunya yang saya tolong itu anak saya. Sebetulnya saya tuh mau kembali ke sana lagi, ke Jakarta itu rasanya berat karena ingat terus ke anak saya kalau saya berangkat ke sana. Ya itu sudah kehidupan saya sehari-harinya. Ya alhamdulillah, kadang-kadang pendapatan tidak sesuai dengan keadaan kita di sini ya, tapi terima aja dengan lapang dada itu aja. Fatimah yang kini berusia 58 tahun tak menyangka harus melalui hari tuanya tanpa buah hati. Putra pertama yang ia beri nama Ahmad meninggal dunia saat masih bayi. Sementara anak kedua yang bernama Alicia harus berpulang di usia 4 tahun. Hingga kini,
Fatimah bahkan tak berani menyimpan foto kedua anaknya. Lebih baik Allah yang ambil daripada nanti sengsara kayak gini keadaan kami. Ikhlas kadang-kadang ya tidak bisa menerima keadaan. Kalau suami saya sampai sekarang pun dia sering kali kadang-kadang menitis air mata. Kenapa Pak? Coba Anda sudah punya cucu kita katanya. Sabar ya Pak ya. Aku bilang memang Allah sudah mau ngambil semuanya. Mudah-mudahan aja di akhirat nanti dia yang mengambil saya. Kalau saya tidak ada umur, mudah-mudahan anak saya. Ya Allah, begini sudah sedihnya kalau ada anak, tidak ada mau ngambil air aja saya merangkak Mbak. Merangkak mau ngambil air, ya Allah Gusti, beginikah saya ini? Saya bilang kehidupan saya, kalau tidak ada anak, tidak ada saudara sini, orang tua pun juga sudah tidak ada. Sedih Mbak, kalau ngingatin semua saya kayaknya mau berteriak. Bu, saya ikut sedih. Saya sudah kehilangan satu orang tua saya, jadi saya tahu rasanya. Ya kamu bisa di aja kita. Maaf saya tadi tuh nggak tahu kalau ibu ternyata sudah kehilangan anak-anak. Allah. Ibu soalnya di luar kan kelihatannya kuat banget, kayak nggak ada Beban. Ketegaran Fatimah yang sudah parubaya membuat saya tak kuasa menahan tangis. Ia mendambakan anak yang bisa merawatnya di masa tua. Namun, semua itu telah pupus. Sebagai perantau yang sudah tak memiliki siapa-siapa, Fatimah dan Haryanto masih diterpa dengan kerasnya kehidupan sebagai warga pesisir yang kerap terabaikan. Derita warga Kampung Baru Ulu tak hanya karena hasil tangkapan nelayan yang semakin sedikit. Proyek pembangunan rumah sakit milik pemerintah Kota Balikpapan yang berhimpitan dengan permukiman warga menambah rasa pilu mereka. Aktivitas pembangunan sudah berjalan sekitar 2 tahun, namun masyarakat sekitarlah yang hingga kini paling merugi. Terlebih bagi Fatimah, ia memiliki trauma karena anaknya meninggal tak tertolong di sebuah rumah sakit. Dari 6 wilayah yang ada, hanya Kecamatan Balikpapan Barat yang hingga kini belum memiliki fasilitas kesehatan. Wacana pembangunan rumah sakit sebetulnya sudah berlangsung sejak 2 tahun lalu, namun baru terrealisasi pada pertengahan Juni 2024. Pembangunan rumah sakit ini dilakukan di lahan yang merupakan aset milik daerah. Lokasinya berada persis di tepi Teluk Balikpapan. Rumah sakit milik pemerintah Kota Balikpapan ini dibangun berhimpitan dengan permukiman warga di Kelurahan Baru Ulu yang mencakup 3 RT atau setara lebih dari 200 rumah. Progres pembangunan gedung yang kini sudah berjalan kisaran 4 bulan mulai menuai kegelisahan bagi warga sekitar. Saya berkeliling perkampungan dan menemukan akses jalan di permukiman terapung ini yang sangat tidak kondusif. Rumah yang berada di atas air, tentu bahan baku bangunannya didominasi oleh kayu. Saya bertemu dengan Pak Pitri atau yang akrab disapa Pak Umis. Ia sudah tinggal di sini lebih dari 20 tahun dan menurutnya baru kali ini muncul kegelisahan masyarakat, terutama bagi yang terkena dampak secara langsung. Kalau kita menunggu dengan jadinya rumah sakit itu agak gimana gitu ya. Sebenarnya warga sini menerima kehadiran proyek pembangunan rumah sakit nggak sih Pak? Sih kalau memang dampaknya bagus, terima aja. Tapi tolong perhatikan sebelum jadi rumah sakit ya diperhatikan juga lah jalanannya untuk keluar masuk warga gitu. Jangan sampai nanti udah jadi bangunnya tapi jembatan kita nggak selesai nih. Lihat sendiri kan udah bengkok-bengkok gitu. Takutnya terjadi korban lagi gitu. Maaf nih, hati-hati ya kalau lewat sini. Khawatir aja pas kita lewat. Pak, ini pemilik rumahnya ada nggak ya? Ada. Coba ya. Coba ya.
Assalamualaikum aja gitu. Saya berhenti di salah satu rumah yang tampak depannya sudah terlihat mengkhawatirkan. Bagian tembok samping rumah yang diganjal oleh kayu bahkan sudah cenderung miring. Ini depan rumah ibu kan ada jembatan yang kayu ini. Terus tiba-tiba kondisinya apa? Seperti miring gitu kan. Udah mau seperti ke arah rumah ibu ini. Betul. Ini sejak kapan, Bu? Ini sudah hampir 1 tahun seperti ini. 1 tahun. Sudah 1 tahun. Oh iya. gitu. Nggak ada yang perbaiki gitu? Kemarin sempat ada perbaikan sebentar, tapi setelah ada pengurukan hancur kembali. Oke. Jadi awalnya rumah saya ini lebih tinggi daripada jembatan. Oh iya iya iya. Ada sekitar 20 cm turun dari rumah itu jembatan. Tapi pada saat adanya proyek rumah sakit ini, pembangunan ini ada pengurukan tanah dan itu berdampak ke warga. Kami warga juga berusaha untuk tidak bersikap anarkis ya kan, karena program pemerintah. Justru kami mendukung kalau ada program pemerintah yang untuk support ke warga gitu loh. Tapi dengan keadaan ini justru tidak mensupport, malah membahayakan warga. Gitu. Ini kalau dilihat ini bangunan rumah ibu ya, pondasinya ya. Di bawah rumah ibu juga dari kayu ya. Nah ini nih, ini kelihatan kayu lantainya ini dia mulai keangkat gitu ya Bu ya, keangkat dan berimbas pada ini temboknya ibu gitu. Bu Elis sebelumnya bukan merupakan warga Kampung Baru Ulu. Ia dulunya justru tinggal di atas daratan. Bu Elis dan keluarganya baru menempati rumah ini sekitar 1 tahun. Namun musibah malah menimpanya. Saya naik ke lantai 2 rumah Bu Elis. Di bagian teras, banyak puing-puing bangunan rumahnya yang sudah berguguran. Kerugian yang ia alami tak main-main. Jadi ya cukup sedih juga sih saya Mas. Karena rumah saya ini baru 1 tahun saya tinggalin, tapi dengan adanya pembangunan ini sangat merugikan kami gitu loh. Sementara kami masih dalam tahap pembangunan rumah ini, jadi tidak bisa menyelesaikan. Nyesek banget, apalagi di teras ibu ini di lantai 2 ya. Kalau ibu buka pintu itu persis depan rumah, proyeknya ada di situ gitu. Dan kalau sudah hujan, ini ibu sengaja nggak ngeberesin ini? Nggak beresin. Sengaja ya, udah? Sengaja. Biar ada yang lihat gitu loh. Karena selama ini dari pihak pemerintah tidak ada yang datang turun langsung. Jangan sampai pada saat dia datang dikira baik-baik saja gitu loh. Ibu, kalau boleh tahu sudah habis berapa Bu membangun rumah ini? Kalau pembangunan ini kami kan bertahap Mbak. Ya lumayan lah dananya kalau untuk pembangunan ini. Karena memang kurang lebihnya berapa? Kalau mau dikalkulasikan sih ya lumayan lah. Memohon kepada pemerintah untuk datang terjun langsung, lihatlah keadaan warga di sini seperti apa gitu ya kan. Jangan hanya memikirkan proyek saja, tapi tidak memikirkan imbas warga yang sangat berdampak sama sekali. Apalagi pada saat kemarin pemancangan, kami ada di dalam rumah dengan goyang radius lumayan lama. Dan saya sangat khawatir karena saya mempunyai anak balita gitu loh, seperti itu. Jadi mohon dari pemerintah datanglah ke sini dan memberikan kompensasi seperti apa yang terbaik buat warga. Keresahan Bu Elis semakin terasa dengan posisi rumahnya yang bersebelahan dengan proyek pembangunan. Dari atas teras ini, pemandangan aktivitas pengerjaan gedung sangat terpampang jelas. Cang, ini rasa goyang-goyang nggak? Kok apa perasaan Pak aja nih kok kayak rasa goyang? Agak sedikit goyang sih emang, karena emang sebenarnya ada lagi ada pengerjaan tuh. Itu emang lagi ada. Ya karena ada eksavator di depan. Jadi eksavator itu kalau di sini Mas sangat goyang. Ini goyang, kamu merasa goyang juga nggak? Berasa. Jadi ini kan kita lagi posisinya di teras ya, teras lantai 2 gitu. Rumah ibu kan ke bawah itu sampai ke air juga Langsung pakai kayu ya kan. Jadi ketika lagi ada aktivitas di proyek pembangunan itu berasa banget. Bu Elis bukanlah satu-satunya warga Kampung Baru Ulu yang terdampak. Saya melihat sebuah warung persis di sebelah proyek pengerjaan yang temboknya mulai retak. Permisi. Oh iya Mbak. Pak, saya mau beli air dong, air mineral. Ya, oke. Makasih Pak. Berapa Pak? Biasa 5.000. Oke. Pak, tadi kan saya
lewat ya di sebelah. Ini loh, saya melihat di tembok samping warung ini retak-retak ya. Oh iya Mbak, ini dampak dari ini Mbak, dari proyek rumah sakit. Oh. Sulaiman sejak lahir dan besar tinggal di sini. Kini, rumah yang ia tempati selama puluhan tahun banyak yang sudah retak dan keropos. Nah ini dampaknya semua ini. Oh ini ya yang retak ya Pak? Nah ini retak semua ini. Ini pokoknya sudah, ini kondisi rumah ini sudah tidak layak lagi, sudah ditempati sudah untuk anu. Yang di dalam Pak? Nah ini lantai ini. Oh ini juga? Ya. Lantai? Ini lantai ini kemarin sempat kita mau dikasih semen aja, cuma saya nggak mau bilang tuh jangan dia bapak ini aku bilang. Ini apa nih di isolasi Mbak. Oh isolasi, oh. Sudah itu ini. Nah, oh macet pintunya. Iya, dapat di lantai sudah. Apa namanya? Bawaan pintunya ini. Iya, apa permukaan lantainya udah naik berarti ya Pak? Sudah. Coba Pak agak keras ya. Nah. Oh iya. Dapat semua itu juga semua ini. Ya biasanya kan kalau pintu tuh dia ngelos ya Pak ya. Buka tutupnya itu. Kondisi seperti ini sudah berlangsung sekitar 4 bulan lamanya sejak proyek pembangunan rumah sakit dimulai. Yang paling mencekam ketika ada pemancangan paku bumi dan berimbas pada lapisan permukaan tanah yang bergeser. Sangat terbayang ya sekuat apa aktivitas saat ada penancapan paku bumi karena bisa sampai membelah ini bangunan pagar Bapak yang dari semen. Dan kelihatan jelas banget ini dari atas merambat ke bawah sini. Makanya di beberapa bagian lantai di rumah juga semua kena imbas. Sulaiman tinggal berdempetan dengan anggota keluarga lainnya. Tetangga sebelah rumahnya merupakan adiknya yang tinggal bersama ayah mereka. Roida sehari-hari merawat sang ayah yang sudah sepuh dan sakit-sakitan. Rumah Roida merupakan bangunan 2 lantai yang sudah rapuh karena usianya yang telah lama. Kini, keluarga Roida hanya bisa pasrah menerima kebisingan pekerjaan bangunan yang seakan menjadi bagian dari keseharian. Pak Sulaiman, sejauh ini apa sih yang paling ingin disuarakan gitu Pak? Apalagi ini tempat tinggal keluarga Bapak. Kalau saya Mbak, ini kan ibaratnya kan proyek ini kan sudah nasi sudah jadi bubur, ibaratnya kan sudah kita tidak bisa lagi untuk mencegahnya proyek ini jangan dilanjut ataupun di stop gitu, di stop ataupun dilanjut. Yang saya minta itu Mbak, warga di sini semua minta kebijakannya bagaimana keadilan kita ini bisa didapat lagi kembali. Artinya tuh selama ini belum ada perjanjian Pak hitam di atas putih dari pihak proyek pembangunan ke warga sini nggak ada? Nggak ada. Mbak dia bilang ya itu aja mau diganti, tapi sekarang kita mau minta pergantiannya bagaimana. Tapi sebenarnya Bapak dan Ibu kalau misalnya pemerintah kan ini kan pembangunan rumah sakit, artinya kan sebenarnya baik ya Bu ya tujuannya, maksudnya rumah sakit gitu kan? Iya, kita sih oke aja, masalah. Yang kita cemaskan gitu, awal Mbak sudah nah, baru kan sudah perjanjian dari awal di kelurahan waktu rapat itu bahwa tidak ada namanya numbuk. Nah, tidak ada yang meresahkan warga, pokoknya aman lah. Nah, kalaupun ada kerusakan akan ada pergantian. Tidak ada pembebasan lahan karena itu merupakan aset milik daerah. Memang ada warga di sana yang bermukim, yang menjadi tempat tinggal. Kita ada pergantian namanya uang kerohiman. Warga yang terdampak sebetulnya bukan menolak keberadaan rumah sakit. Namun, pelaksanaan pembangunannya diharapkan dapat menuai keadilan dan berjalan sesuai aturan. Sementara pihak Pemkot Balikpapan menyatakan telah melakukan penggantian kepada mereka yang tergusur. Walau sebenarnya, warga yang pernah tinggal di atas lahan yang kini dibangun rumah sakit tak mempunyai hak sama sekali. Kita bangun di sana itu rumah sakit umum daerah. Artinya akses pelayanan kesehatan terhadap warga di sana yang selama ini kan belum ada rumah sakit Balikpapan Barat. Nah kalau melalui proses pembangunan bilang melalui prosedur udah pasti. Karena namanya pemerintah itu tidak akan membangun tanpa ada proses, ada DID-nya.
kekomunitan ada penloknya, penetapan lokasi. Dan kemudian lokasi itu juga kebetulan kita tidak ada pembebasan lahan karena itu merupakan aset milik daerah. Itu milik daerah. Nah, cuma kemarin memang ada warga di sana yang bermukim, yang menjadi tempat tinggal. Kita ada pergantian namanya uang kerohiman. Dan itu sudah kita laksanakan semua. Nah, kemudian warga yang ada kiri kanan saya yakin dan pasti mereka akan setuju. Karena ini juga menyangkut hajat fasilitas yang kita berikan terutama kesehatan terhadap warga-warga saudara-saudara saya yang ada di Balikpapan Barat. Insya Allah kalau melalui prosedur, insya Allah itu udah clear and clean. Segala permasalahan yang ada di Teluk Balikpapan telah dihadapi masyarakat urban selama bertahun-tahun, terutama bagi mereka yang bergantung dari laut. Kondisi tak menentu yang dirasakan para nelayan sangat dipahami oleh pihak Pemkot Balikpapan. Wilayah pesisir sejatinya menjadi area prioritas bagi Pemkot untuk meningkatkan taraf hidup masyarakatnya. Wali Kota Balikpapan menyatakan hendak melakukan pelatihan sertifikasi bagi nelayan agar menuai kelangsungan hidup lebih baik. Di sini ada perkampungan namanya Perkampungan Atas Air, yaitu di daerah Balikpapan Barat. Saya sendiri lahir di sana, Mbak. Saya orang sana. Jadi kalau untuk di daerah Kampung Atas Air, Perumahan Atas Air, saya 8 bersaudara, kami dilahirkan di atas air. Tentunya sejak saya menjabat di sana, itu merupakan salah satu program prioritas saya. Pertama, bahwa untuk memenuhi kebutuhan dan perkembangan orang Balikpapan Barat, khususnya yang di atas perkampungan nelayan, satu bukan hanya infrastruktur secara fisik saja yang kita siapkan, tetapi secara ekonomi dan tentunya fasilitas yang kita berikan di sana, para nelayan yang memang kita sangguin dengan beberapa pembekalan. Dalam gelap pembangunan, nelayan dan kaum miskin lainnya seringkali terabaikan. Bagi mereka, sejahtera seakan hanya menjadi cerita pengantar tidur. Semoga kali ini mereka benar-benar dapat tersenyum dan merasakan legitnya kue ekonomi pembangunan.